Ye Beishan, Cao Gonggong bilang, asal kau mau serahkan segel kekaisaran, kau tetap jadi prajurit Jinshen pertama di Chu, istri dan anakmu akan hidup mewah selamanya. Aku, Ye Beishan, akan jadi kaki tangan pemberontak. Pemberontak? Kalau kau tak serahkan segel ke pangeran, siapa yang tahu kami pemberontak? Pangeran ketiga mewarisi tahta, itu sudah ditetapkan kaisar. Kalau aku tolak? Ye Beishan, meski pedang mendengarmu terbaik di dunia, apa gunanya? Bisa kalahkan kami bertiga? Maaf, jurus kalian biasa saja. Jarum hujan badai. Belah gunung, naga meliuk. Potong angin. Ketiga jagoan ini akhirnya kalah semua. Di jurus andalan Yedaxia, potong angin. Memang layak disebut Yedaxia terbaik di dunia. Satu tebas, 3 jagoan tumbang. Terus gimana? Terusnya, Ye Beishan bawa istri anaknya cari pangeran diam-diam. Sampai sekarang belum ketemu, belum ada yang tahu. Ye Beishan sekarang hidup atau mati. Sayang ya, jurus pedang mendengar bakal punah. Nggak bakal, Yedaxia pasti ketemu pangeran. Nanti aku cari Yedaxia, minta jadi murid, belajar jurusnya. Lihat potong anginku. Bakat bagus buat latihan. Nak, jurus pedang mendengarmu. Kayak monyet main tongkat. Kamu. Xiao Chuan, jangan nakal, kamu. Daging sapinya sudah siap. Bu, aku lagi latihan jurus, kalau udah bisa. Yofeng mereka nggak berani minta uang lagi. Biar Tuan You nggak minta uang? Gampang. Caranya gimana? Gini, biar ibumu temanin aku semalam. Aku kasih tahu. Jangan sentuh ibuku. Bocah, berani sentuh aku. Tamu, maaf, anak kecil nggak ngerti. Mohon jangan marah sama anak kecil. Pemilik Ye, biar istrimu temanin aku semalam. Aku anggap nggak pernah terjadi apa-apa. Tamu, gimana kalau makanannya gratis? Tolong dimaafkan. Kamu memang pengecut, pantas Tuan You. Suka banget nih ngerjain keluarga lo. Iya, tamu. Silakan makan minum dengan nikmat. Cuma pengen istrinya temanin aku semalam. Kalau gitu, gua bunuh lo. Berani-beraninya angkat senjata sama gua. Siap, Pak. Wanru, gak apa-apa. Serang. Cuma segini? Jurus mendengar angin lo cuma segini? Nggak heran Ye Beishan menghilang. Gimana? Dia sadar diri nggak mampu, ya? Jangan hina pendekar, Ye. Kalau gitu, kalahin gua dong. Xiao Chuan, jurus mendengar angin, itu fokus pada niat dan aura pedang. Lo nggak belajar, nggak bakal bisa lawan dia. Nggak bisa lawan terus gimana? Mau nyuruh ibu gua temanin dia? Lo masih laki-laki nggak sih? Kasih gua pedangnya. Nggak boleh. Terus-terusan nanti lo cedera. Takut anak lo cedera? Ayo sini. Kalau nggak, gantiin istrimu buat gua mainin. Nggak bakal hilang daging kok. Kasih gua pedangnya. Kasih. Kalian rebut pedang, gua rebut istri. Hati-hati. Wah, tamu. Kok sampai jatuh gitu? Ayo bangun. Tamu, Bapak baik-baik saja? Lihat kondisi gua gini, kayak orang baik-baik aja. Gua bunuh lo. Tamu, lengan Bapak kenapa? Wanru, cepat ambilkan obat buat tamu. Baik. Aduh, tamu. Kok sampai berlutut? Gue nggak berhak. Cepat bangun, cepat bangun. Minggir lo. Hei bocah. Ye Beisun. Lo tunggu aja. Ternyata Tuan Ye ini punya keahlian. Tuan Ye, jago juga. Cari waktu buat ajarin. Jurus pedang anak lo. Bakatnya nggak main-main. Tamu, bercanda saja. Saya ngerti apa soal jurus pedang.
Bapak gua? Pendekar? Salah orang kali. Bapak gua cuma orang baik-baik aja. Jago apa? Barusan cuma kebetulan aja, kayak kucing buta nemu tikus mati. Tuan Ye, Nyonya Ye, kami pamit. Tamu, hati-hati di jalan. Xiao Chuan, kemari. Barusan kalau nggak ada pendekar yang turun tangan, lo udah cedera. Sudah berapa kali Bapak bilang? Jangan gegabah kalau ada masalah. Serahkan ke Bapak. Lo bisa apa? Setiap kali cuma kayak orang baik-baik aja. Minta maaf, bayar uang. Kalau emang lo bisa selesaikan, lain kali Yo Feng datang minta uang. Lo berani nggak bayar? Xiao Chuan, Yo Feng itu. Tuan Yo berbeda dari yang lain. Tuan Yo dia. Apa bedanya? Menurutku kamu cuma penakut. Dia cuma manfaatkan ayahnya yang jadi kepala daerah kan? Dia suka memeras uang orang di mana-mana. Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa kamu sama nama keluarga dengan pendekar Ye, tapi begitu penakut? Tidak punya keberanian sama sekali. Ye Xiao Chuan, kamu. Apa? Kamu mau memukulku ya? Ku beritahu, jangan bicara seperti itu lagi nanti. Kalau sampai didengar Tuan Yo, seluruh keluarga kita pasti mati. Menurutku kamu cuma berani memukul anakmu sendiri. Kenapa kamu tidak bisa seperti pendekar Ye? Pergilah lawan Cao Song. Pergilah lawan Yo Feng. Kamu, Pemilik toko Ye, bagaimana bisa kamu tidak bisa mengendalikan anakmu sendiri? Apakah kamu butuh aku bantu? Lihat apa lihat. Kalau tidak mau mati, pergi dari sini semua. tidak perlu. Tuan Yo, aku bisa mengaturnya sendiri. Tidak tahu. Angin apa yang membawa kamu ke sini hari ini? Tunggu sebentar. Tuan Yo, silakan minum teh. Apakah kamu tahu? Perkelahian di sini adalah kejahatan berat loh. Ya, saya tahu. Ini cuma omong kosong anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Di Kabupaten Taoyuan siapa yang tidak tahu, bersalah atau tidak? Bukan kamu dan ayahmu Tuan Yo yang menentukannya kan? Hahaha. Wah, kamu pandai bicara. Baiklah, anggap kamu sudah menghukum dia, hahaha. Terima kasih atas hukuman Tuan Yo. Aku datang kali ini karena ayahku suruh aku sampaikan pesan. Pajak. Sudah waktunya bayar. Ah Tuan Yo, ini belum sampai batas waktu kan? Sekarang bisnis sulit sekali, lagi pula. 300 TL per bulan, terlalu banyak. Bisakah Tuan Yo? Kira kamu anggap aku ini mudah ditipu ya, pemilik toko Ye? Kamu tahu kenapa bisnis penginapan kamu begitu laris? Itu semua karena kamu dapat perlindungan dari aku. Kalau tidak, penginapanmu tidak bisa bertahan sampai sekarang. Ya, semua berkat perlindungan Tuan Yo. Tuan tenang, saya akan cari uangnya. Baiklah, aku kasih kamu kesempatan lagi. Kamu punya waktu 1 sore, kalau malam ini aku masih tidak melihat uangnya, aku akan bertindak sesuai aturan. Kamu akan dimasukkan ke penjara, dan anakmu akan didaftarkan jadi budak. Wanitamu jual diri ke rumah Bordio. Jangan sentuh ibuku. Xiao Chuan, Hah? Beneran merasa diri Ye Beishan? Prajurit elit pertama Dachu, satu tebasannya bisa membelah gunung dan sungai. Aku kasih tahu, kalian ini cuma anjing peliharaan keluargaku. Mau kubunuh ya kubunuh, ayahku. Diangkat langsung oleh Cao Gonggong jadi bupati. Kalau mau tetap hidup, uang ini wajib bayar. Ngerti? HMPH. Malu saja masih pakai marga Ye, anakmu bilang kamu itu imut-imut. Nah, bener kan? Ingat ya, jangan coba-coba kabur. Lari kemanapun, aku bisa cari, hah? iya, Tuan Yo silakan, Xiao Chuan. Jangan sentuh aku. Xiao Chuan, kamu ngapain? Dia ayahmu. Dia bukan ayahku. Ayahku harusnya Ye Beishan. Pendekar hebat yang tiada duanya, dihormati semua orang. Bukan orang yang saat aku dihina orang lain. Cuma diam aja, imut-imut. Imut-imut. Xiao Chuan, diam. Ayahmu ini demi kebaikanmu, demi keluarga kita. Kalau benar demi aku, demi keluarga ini, dia seharusnya berani hadapi Yo Feng. Nggak cuma takut, sampai pajak aja nggak sanggup bayar. Apalagi biarin ibu dipermalukan, dia nggak pantas jadi ayah. Masalah uang, aku cari cara. Tiap kali gini, selalu numpuk-numpuk utang. Nganggurin ibu jual perhiasannya sendiri. Ibu harus nenenin tengah malam buat bayar pajak. Ujung-ujungnya Yo Feng tetap perlakukan kita kayak anjing. Kenapa yang hilang itu pendekar Ye? Bukan kamu. Xiao Chuan, mau kemana? Aku mau cari pendekar Ye.
Minta dia ajari aku ilmu bela diri, bunuh Yao Feng. Lindungi ibuku. Xiao Chuan. Santai, biarin aja. Nanti juga balik sendiri, sifat kekanak-kanakan. Tapi kamu tadi, kalau sampai bertindak, identitas terbongkar. Kita benar-benar dalam bahaya. Maaf, Wanru. Aku tadi hampir, tapi aku nggak tahan. Mereka menghinaku, menghina kita. Aku masih bisa terima. Tapi aku nggak bisa nerima mereka ngebully kalian berdua. Nggak apa-apa. Asal kita ketemu pangeran mahkota, semua penderitaan nggak akan sia-sia. Xiao Chuan pasti ngerti maksud baikmu. Soal uang, aku masih punya perhiasan, kamu jual dulu aja. Itu mahar nikahmu, nggak boleh dijual, Wanru. Mending kita pergi aja. Kita udah nunggu lama banget di sini. Baru dapat satu petunjuk, tahan dulu sebentar. Nanti kita tebus lagi. Petunjuk? Beneran? Ini cap pangeran mahkota. Ini kamu ambil, jual dulu. Wanru, jangan dulu. Aku punya cara. Wanru, lihat nih. Uang ini. Sebenarnya buat nikahan Xiao Chuan. Tapi kayaknya sekarang gak bakal kepake. Tuan Yo, kalau mau penginapan itu, ambil paksa aja. Ngapain ribet? Aku cuma pengen lihat orang-orang kampung ini. Nangis-nangis nyungsep minta ampun. Minta ke aku, cuma gitu aku baru bisa. Habis-habisin duit mereka. Masa sih? Ye Beisun itu. Udah kita keringin sampai celana dalam aja nggak punya. Dia masih ada duit? Tuan, Ye Beisun bawa beberapa lembar uang kertas. Ke bank mau ditukar uang. Wah, masih ada duit juga ya? Tuan, jenius banget sih. Kayaknya, istrinya harus dijual ke rumah bordil, biar dia terpaksa. Kasih semua duitnya ke kita. Yao Feng, kalau berani sentuh ibuku, aku bunuh kamu. Ini kan anaknya Ye Beisun? Kayaknya. Dia bukan anak beneran bapaknya. Kamu ini anak haram. Waktunya kita ambil duitnya. Kamu lihat Xiao Chuan nggak? Dia belum balik. Nggak, biasanya udah lama balik. Ambil ini, aku cari keluar. Lepasin aku. Xiao Chuan, Pulang. Bu, jangan urusin aku. Tuan Yo, ini kenapa? Gimana nih? Ye Beisun berani mau bunuh aku? Tuan Yo, tolonglah, Anda orang besar berhati besar. Jangan marah sama anak kecil, lepaskan dia. Dia mau bunuh aku, apa cuma dengan kata-kata ini? Masalahnya selesai? Oh iya, lihat saya lupa hal penting. Tuan Yo, ini 300 liang, tidak kurang satu pun, lihat. 300 liang ini cuma pajak, mau beli nyawa anakmu. Tambah uang. Tidak tahu, kalian rasa anak kalian. Berapa harganya? Tuan Yo, kami punya uang, ini uang mahar saya. Masih bernilai puluhan liang. Wanru, Cuma segini mau beli nyawa anakmu? Anak kalian cuma segini harganya? Hah? Beisun, jangan serang. Kalau serang sekarang, semua kesabaran sebelumnya sia-sia. Hari ini aku kasih kamu rasakan, akibat melawanku. Sandao. Tuan Yo, saya carikan uang untukmu. Uang, bos besar Ye, kamu pikir kami cuma mau ratusan liang perak ini? Tuan Yo, maksudmu apa? Maksud apa? Kamu benar-benar kepala batu. Ayahku sudah lama mau ambil penginapanmu untuk negara. Tidak peduli kamu bayar pajak tiap bulan apa enggak, penginapanmu ini, cepat atau lambat, juga akan diambil negara. Kalau keluargamu... Aku tidak suka cara kamu berdiri bicara denganku.
Tuan Yo. Asal bisa selamatkan anakku, selamatkan keluargaku. Apapun yang kamu mau, asal aku punya, aku berikan. Oh? Asal aku mau, kamu kasih semua? Benar Tuan Yo, asal bisa selamatkan Xiao Chuan. Walaupun jadi budakmu pun aku mau. Bagus, ayo, ikat dia, kirim ke rumah Bordio. Kalian ngapain? Ngapain? Bukannya kamu bilang apapun yang aku mau, kamu kasih? Masih bengong apa? Si imut ini aja nggak bisa lawan? Serang! Beisun. Jangan sentuh ibuku, Yo Feng. Aku bunuh kamu. Ye Beisun, kamu terlalu polos. Ah, Aku sudah bosan main. Xiao Chuan, kamu baik-baik saja? Xiao Chuan. Ayah. Aku sekarang gak minta kamu jadi pendekar Ye lagi. Kau cepat bawa ibu lari. Kalau tidak, ibu pasti akan dijual oleh Yo Feng. Bagaimana? Mau bunuh aku? Mau melawanku? Aku kasih kesempatan. Asal kau bisa kalahkan Sandao, aku lepaskan kau. Dan istri serta anakmu. Pergi jauh. Bagaimana? Ayo. Bunuh aku. Aku yang hadapi. Sandao, dia mau bunuh kau, bocah. Tahu tidak kau bicara apa? Kau, sepertinya tidak tahu. Mengapa aku dipanggil Liu Sandao? Karena aku bunuh orang hanya butuh Sandao. Jangan bilang di Kabupaten Taoyuan. Bahkan di seluruh kota Yunzhou. Tidak ada yang berani tantang aku, Liu Sandao. Kau hebat. Xiao Chuan, kau tidak bisa kalahkan dia. Tidak bisa kalahkan, lalu bagaimana? Aku tidak bisa lihat dia. Jual ibuku. Kau Xiao Keai, tapi aku bukan. Yo Feng, kalau aku kalahkan dia, kau lepaskan keluarga kami? Xiao Chuan ya? Bagus. Asal kau kalahkan dia, jangan bilang lepaskan keluarga kalian. Mulai hari ini, aku tidak akan masuk penginapan kalian lagi. Baik. Satu tebasan, bocah. Tebasan berikutnya, tidak akan seberuntung itu. Xiao Chuan, ingat kata ayah. Ilmu pedang, Ting Feng, mengutamakan makna pedang dan aura pedang. Apa? Bisa dengan mudah hindari tebasan keduaku? Bocah. Aku jadi agak sayang bunuh kau, Sandao. Kalau kau, Sandao, tidak bisa kalahkan bocah kecil, yang pantas mati adalah kau. Tuan Yo, tenang, tebasan ketigaku ini. Walaupun Ye Beishan datang, dia juga tidak akan tahan. Xiao Chuan, cepat pergi. Tebasan ini kau tidak tahan. Tidak, aku harus tahan tebasan ini. Aku sudah kasih kesempatan. Anakmu tidak tahan tebasan ketiga. Bagaimana kalau kau gantikan dia sebagai ayah? Paling tidak tahan Sandao. Tidak mungkin ayah lebih sampah dari anak, kan? Benar. Bagaimana, Ye Beisun? Pertimbangkan baik-baik. Kalau kau bisa tahan Sandao, maka aku tidak jual istrimu. Tuan Yo, aku setuju, aku ikut kau. Asal kau lepaskan suamiku dan anakku. Ye Beisun, istrimu lebih berguna daripadamu, ya. Kalau begitu, ayo kita main-main. Bunuh saja aku, tapi lepaskan istri dan anakku. Baru sekarang memutuskan? Sudah terlambat. Serang. Kalian menghina, mempermalukanku. Mencaciku, aku masih bisa menahannya. Tapi yang paling kubenci adalah orang yang mengancam keluargaku. Menarik sekali. Awalnya kukira kau sampah, ternyata kau punya sedikit kemampuan. Tapi, aku sangat benci cara kau mengarahkan pisau padaku. Sandao, potong tangan kanannya. Biar dia tahu akibat melawanku. Pergi, beritahu ayahku. Bilang saja padanya, ada pertunjukan bagus di sini. Ya, menarik juga. Akan kulihat apa yang kau sembunyikan. Ayo coba. Cari mati. Barusan Chuan Er menerima 2 tebasanmu. Sekarang aku beri kau Sandao. Ini tebasan pertama. Sombong. Tebasan kedua. Tidak mungkin. Gerakan tubuh apa ini? Kau siapa sebenarnya? Kau masih punya 1 tebasan terakhir. Sandao.
Bahkan orang saja tak bisa kena tebas. Keluarga Yo tidak memelihara sampah. Tarik pedang, tebas. Ini tidak mungkin. Ini ayahku. Yo Feng, sekarang giliranmu. Ini pasti tidak mungkin. Liu Sandao adalah salah satu petarung terhebat di kota Yunzhou. Bagaimana mungkin Sandao kalah di tanganmu? Kau siapa sebenarnya? Siapa aku? Tak perlu kau tahu. Jangan mendekat. Cepat halangi dia. Halangi dia. Jangan mendekat. Kalau mendekat lagi, aku akan menggunakan pisau. Pakai pisau. Keluarga You menghabiskan banyak uang memelihara kalian. Kalau kalian tidak mengeluarkan pedang, akan kusuruh ayahku membunuh kalian semua. Xiao Chuan, kau baik-baik saja? Ibu, ayahku sebenarnya siapa? Kau tidak bisa membunuhku. Ayahku adalah bupati di sini. Kalau kau membunuhku, seluruh keluargamu akan mati. Sudah kukatakan. Paling ku benci orang yang mengancam dengan keluarga. Jangan bunuh aku. Beri aku alasan untuk tidak membunuhmu. Asal kau jangan bunuh aku, penginapan ini tidak kuminta lagi. Pajaknya akan kukurangi untuk kalian. Ayah, jangan setuju dengannya. Bertahun-tahun ini, berapa banyak warga desa yang sudah dia celakakan? Kalau ayah lepaskan dia, dia pasti akan mengganggu warga desa lainnya lagi. Aku bersumpah, asal kalian lepaskan aku, mulai sekarang. Hal seperti itu, aku pasti tidak akan lakukan lagi. Aku akan minta ayahku keluarkan uang untuk perbaiki rumah kalian gratis. Tuan Ye, bukan, jagoan Ye, tolong percayalah padaku. Tapi aku tidak percaya padamu. Bei Sun. Sudahlah, Ibu, kenapa? saat ini belum bisa membunuhnya. Baiklah, Yo Feng, nyawamu. Sementara simpan di sini. Nanti, kalau berani lancang lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Terima kasih sudah tidak membunuh. Kamu benar-benar Dewi Penyelamat. Aku pulang, langsung bakar Hio, sembah kamu. Jauh-jauh dari ibuku. Pergi. Langsung pergi. Anakku sayang, kamu ada pertunjukan bagus apa? Untuk ayah lihat? Ayah. Ayah, aku hampir dibunuh orang. Apa? Siapa? Siapa yang berani bunuh anakku? Anak, kamu tidak apa-apa? Tidak ketakutan kan? Tunang, siapa yang berani ganggu kamu? Nanti aku bikin mereka semua ikut mati untukmu. Anak, celana kok basah? Tadi, minum 2 cangkir teh, tumpah di baju. Ayah, jangan urusi ini. Bunuh Ye Beisun untukku. Anak tadi, masuk minum teh 2 cangkir, dia malah menghunus pedang ke arahku. Dia juga membunuh Sandao. Omong kosong. Jelas-jelas kamu yang paksa ayahku bayar. Ayahku tidak bisa bayar, mau bunuh aku, jual ibuku. Ayahku baru bertindak. Apa? Bisa membunuh Liu Sandao? Tenang anak, ayah yang urus. Kamu turun ganti baju dulu. Wenlong, Huahu. Ya. Kekuatan dua orang ini tidak biasa. Xiao Chuan, kembali. Aku tidak peduli anakku tadi datang buat apa. Yang aku tahu, ada orang yang mau ganggu anakku, harus bayar harganya. Aku tidak takut sama kamu. Ayahku cuma sekali tebas. Selesai Liu Sandao. Sekarang, bisa menyelesaikanmu dengan 1 tebasan. Menghapus kejahatan untuk masyarakat. Apa yang kamu bicarakan, Xiao Chuan? Ye Beisun, kamu benar-benar pandai bersembunyi. Ternyata kamu bisa membunuh Liu Sandao. Ternyata, keahlianmu sangat hebat. Tuan Yo. Saya memang bisa sedikit bela diri, tapi ini semua hanya terpaksa dilakukan untuk melindungi istri dan anak saya. Mohon Tuan Yo mau memaafkan saya. Tenang saja. Orang seperti saya cuma punya 2 hal paling berharga dalam hidup. Yang pertama adalah putra kesayangan saya. Yang kedua adalah orang berbakat. Saya lihat kamu sekarang adalah orang berbakat yang bagus. Tuan Yo, apa maksud ucapan Anda ini? Sudah jelas, kamu membunuh pengawal putra saya. Pilihannya 2. Mulai sekarang kamu lindungi putra saya, atau mati. Lagi pula yang paling berharga bagi saya adalah putra saya. Jika kubiarkan kamu hidup, aku khawatir. Ayah, dia tidak boleh jadi pengawal bajingan itu.
Dia barusan mau menjual ibuku ke rumah pelacuran. Aku yang minta kamu bicara? Kekuatan Yobatian ini ternyata masih di atas kedua orang itu. Tuan Yo, kita sama. Yang paling berharga adalah istri dan anak. Tapi kita juga berbeda. Karena saya tidak akan pernah membantu orang jahat melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan keadilan. Membantu kejahatan, perbuatan jahat? Kenapa saya tidak tahu tentang itu? Rakyat di Kabupaten Taoyuan malah bersyukur dan menghormati saya. Bersyukur dan menghormati? Kasim besar Cao Song di belakangmu. Membiarkan putramu merampas harta penduduk desa di mana-mana. Para penduduk sudah lama ingin membunuh kalian berdua ayah dan anak. Menarik, tapi saya tidak menyangka orang-orang rendahan memiliki pendapat seburuk itu terhadap saya. Jadi kelihatannya, tidak ada lagi yang bisa dibicarakan kan? Tuan Yo, saya tahu Anda sangat menyukai penginapan saya ini. Jika hari ini Anda mau membiarkan keluarga saya pergi, penginapan ini akan saya berikan sepenuhnya kepada Anda. Alasan busuk, kamu masih mau lari? Jika Ye Bei-sun dibunuh, penginapan ini tetap jadi milik ayah. Ayah, hari ini tidak boleh biarkan mereka pergi. Idenya bagus sih. Tapi saya cuma mendengar apa kata putra saya. Wenlong Huahu, tangkap dia. Siap? Tunggu sebentar. Mari bertarung di luar. Jika penginapan ini rusak, saya harus memperbaikinya lagi. Itu butuh biaya banyak loh. Iya benar, ayah. Bagaimana kalau begini? Besok kumpulkan semua warga nakal ini, baru kita pukul. Ini namanya membunuh ayam. Untuk menakuti monyet. Bagus, memang anakku yang baik. Pintar. Wenlong Huahu, ada. Jaga pintu baik-baik. Ya. Ayo nak. Jangan coba-coba lari. Dalam radius 100 li, semuanya. Mata-mata tuan besar. Ayah, kau benar bisa ilmu pedang? Besok kau bisa menang? Kalimat yang kau katakan dulu. Apakah itu ilmu pedang dengar angin? Kau kenal pendekar Ye? Sudah, Xiao Chuan. Bersikat area sebelah sana. Baik. Ayah, besok kau harus menang. Saat itu nanti, bunuh Yo Feng, Yo Batian, warga desa Taoyuan. Tidak akan ditindas lagi. Bagaimana ini? Besok dua akan ada Siflan. Pasti tidak bisa kabur. Bagaimana kalau bawa segel kekaisaran dulu? Tidak bisa. Aku tidak bisa meninggalkan kalian berdua. Demi urusan negara, mengorbankan kami berdua bukan apa-apa. Tidak. Lalu besok bagaimana? Dua orang itu, bagaimana rencanamu menghadapi mereka? Yo Batian bukan Yo Feng. Kalau kau bertindak, pasti identitasmu terbongkar. Saat itu, yang mati bukan kami berdua, tapi rakyat seluruh negeri. Besok aku tidak pakai ilmu pedang. Bunuh saja kedua orang itu. Tenang, ada warga di sini. Kalian tidak akan berbuat macam-macam pada kami. Setidaknya, bisa menunda beberapa hari. Para hadirin, dulu aku pura-pura mati untuk melarikan diri. Selama 15 tahun ini, rakyat hidup sengsara. Kita tidak bisa menunggu lagi. Ada segel kekaisaran atau tidak, kita harus segera memberontak. Hamba rela mati untuk yang mulia, untuk rakyat seluruh negeri. Yang mulia, kita bisa memberontak. Ye Bei-shan ditemukan. Bagus sekali. Akhirnya ketemu juga dia. Ini kenapa? Keluarga pemilik Ye, kok ditangkap? Tidak tahu. Pagi-pagi aku sudah diusir. Oleh orang kantor Yamen. Dasar warga nakal, diam. Ayahku mau berbicara. Semua, pasti penasaran kan? Kenapa hari ini hamba mengganggu pemilik Ye? Tadi malam, anakku pergi ke penginapan. Minta pajak darinya. Pemilik Ye ini menolak bayar. Bahkan membunuh pengawal anakku, Liu Sandao. Seharusnya langsung dipenggal di jalan. Sial, orang baik seperti pemilik Ye saja mau dibunuh. Tahu Yuan Shen ini, kayaknya udah gak bisa dihuni lagi ya. Kalau gak bisa dihuni lagi, mau pergi kemana? Sejak Kasim Gede itu naik jabatan, negara kita juga pernah ngerasain hari yang tenang. Diam semua, ayahku belum selesai bicara. Tapi, mengingat kemampuan bela dirinya lumayan, aku mau rekrut dia. Tapi dia gak mau. Hari ini, aku bikin arena pertarungan ini. Buat kasih tahu kalian semua, kalau emang punya kemampuan. Dan mau ngabdi ke aku, kesalahan kalian. Bisa aku maafin. Tapi kalau gak mau, mati. Aku gak bakal bantuin orang jahat. Betul. Ye Bei-sun. Ini pertanyaan terakhir. Mau gak kerja buat aku? Yo Batian, lupain aja dah. Ayahku gak mungkin mau bantuin lu ngerusak warga desa. Bagus. Memang anaknya Pak Ye. Bagus. Oke. Kalau gitu, Huahu. Wenlong,
kasih tahu mereka. Akibatnya kalau lawan aku, gak usah lu, satu pukulan aja. Makan pukulan gue. Xiao Chuan. Gawat, Huahu bisa pukul. Sampai tembus batu. Iya, Dia bukan lawan ayahku. Ayah, bosen banget, cuma segini doang. Sampah, kemarin kan sok jago? Mau bunuh gue? Ayo bunuh gue. Sok jago lagi. Ayo lawan gue. Makin seru aja nih. Gak mungkin. Gimana Ye Beisun bisa nahan? 2 pukulan Huahu? Kayaknya. Aku meremehkan Ye Beisun. Ternyata Pak Ye jago bela diri. Gak nyangka dia jagoan. Giliran gue. Gak mungkin. Di Yunyo, gak ada yang bisa lawan gue. Palu angin puyuh. Saya nggak bisa pakai jurus pedang. Kalau bisa, pasti ku bunuh dia. Ye Beisun, gimana mau nahan ini? ayah, Gimana bisa? Huahu malah. Dibabat gampang banget. Orang ini gak boleh diremehin. Jurusan ini bisa dibongkar Pak Ye? Jangan-jangan Pak Ye emang punya ilmu sakti? Berarti, hari ini bisa bunuh Yao Batian dan anaknya? Betul. Pak Ye semangat. Bunuh mereka berdua. Balas dendam buat warga yang mati. Iya, semangat. Bunuh dia. Gak pakai jurus, cuma insting doang. Ye Beisun, apa lagi yang kau sembunyikan? Bahaya, Wenlong ini ternyata lebih kuat dari Huahu. Dia adalah Jian Junzi legendaris yang membantai seluruh desa. Jian Junzi, antek penjahat, orang licik. Jian Junzi pertama, jebakan menanti. Bisa menghindar? Tuan Ye, jangan-jangan jagoan sejati? Pedang yang bagus. Kungfumu juga lumayan, sayang salah pilih kubu. Jian Junzi kedua, Junzi tak terbatas. Bajingan kecil, tadi sombong sekali kan? Sekarang lihat saja. Lihat ayahmu ditusuk satu-satu sampai mati. Sayang, jurus pedangmu belum sempurna, kalau tidak aku sudah mati. Yang lebih sayang, jurus pedangmu takkan pernah sempurna seumur hidup. Cari mati. Ayah, Ye Beisun ini pakai jurus pedang apa? Tidak mungkin. Bukan jurus, tapi ada aura pedang. Ayah, apa maksudnya ini? Ye Beisun, kau masih pura-pura lemah? Aku lihat sampai kapan kau bisa bersembunyi. Wenlong, Huahu, serang bersama. ayah, aku percaya padamu, bunuh mereka. Bela keadilan untuk warga desa. Harus bunuh satu dulu, kalau cuma pakai jurus pedang biasa. Sama sekali tidak ada peluang menang. Benar, Tuan Ye, kalau kau kalah kami takkan pernah bangkit lagi. Lu Aishan, bertas sendiri lawan Song, jaga skill kesan. Sekarang ada Tuan Ye, bertas sendiri lawan obat yang dilindungi kota Taoyuan. Tuan Ye, semangat. Diam semua. Apa? Kalian juga mau ikut berantem? Yang mau hidup? Diam semua. Jangan macam-macam. Kau lihat kan, Ye Beisun? Apa gunanya kau bantu mereka? Inilah alasan jurus pedang Junzimu takkan sempurna. Ye Beisun, Ye Beisun. Sebenarnya apa yang kau sembunyikan? Harus cepat selesaikan, kerja sama mereka berdua sulit dihadapi. Jian Junzi ketiga. Palu emas berputar Junlin Tianxia. Ayah, Bunuh dia.
Ini pedang aura. Ye Beisun, siapa sebenarnya kau? Pengawal. Pergi kirim pesan ke Cao Gonggong. Bilang sudah menemukan orang yang terkait dengan Ye Beishan. Ayo, kabar baru apa? Rakyat di Tenggara memberontak karena tak bisa bayar pajak, sudah ditumpas. Rakyat jelata ini sudah merupakan anugerah besar dari Yang Mulia membiarkan mereka hidup. Bahkan berani memberontak. Bagaimana dengan Li Zhengde? Ye Beishan. Ada kabarnya? Sudah 10 tahun. Tak ada kabar sama sekali. Buat apa aku memelihara kalian? Pangeran Pabrik, ada kabar tentang Ye Beishan. Katakan, Bupati Kabupaten Taoyuan, Yun Zhou. Yao Batian melapor, orang yang ditemuinya menggunakan jurus pedang mendengar angin. Jurus pedang mendengar angin. Pasti itu Ye Beishan. Bagus. 10 tahun, akhirnya aku menemukannya. Ye Beishan, hari ini kulihat. Kemana kau bisa lari? Perintahkan. Tangkap Ye Beishan. Ayah, tadi kau? Xiao Chuan, cepat pergi, jangan tinggalkan ibumu. Mau pergi? Ye Beisun, jurus pedang itu dipelajari dari siapa? Tuan Yao, aku tak mengerti maksudmu. Jangan pikir aku tak tahu. Tebasan pedang tadi jelas mengandung kekuatan pedang. Di dunia ini, yang mengandung kekuatan pedang hanya satu jenis jurus pedang, yaitu jurus pedang mendengar angin. Jurus pedang mendengar angin. Bukankah itu warisan keluarga Ye Beishan? Bagaimana mungkin Tuan Ye? Jangan-jangan Tuan Ye adalah Ye Beishan? Omong kosong. Tidak mungkin. Ye Beisun si sampah ini. Mana mungkin Ye Beishan? Ye Beishan dulu sangat terkenal. Tak tertandingi. Mana bisa disamakan dengan sampah ini? Tapi kau pasti ada hubungan dengan Ye Beishan. Ye Beisun, lebih baik kau jujur mengaku. Ye Beishan adalah penjahat berat yang dicari hadiah besar oleh Pangeran Cao. Asal kau mengaku, keluargamu tak akan kususahkan, malah aku jamin kemakmuran istri dan anakmu. Terima kasih atas niat baik Tuan, tapi aku sungguh tak punya kabar apapun tentang Ye Beishan. Soal tebasan pedang tadi, aku juga tak tahu apa yang terjadi. Baiklah, kalau begitu aku ingin lihat seberapa hebat kau. Bisakah kau mengeluarkan tebasan pedang itu? Bawakan pedangku. Siap. Ayo pergi. Xiao Chuan, kita pergi. Aku tidak pergi. Aku percaya ayah bisa mengalahkannya. Aku tidak pergi. Xiao Chuan. Ayo, biar aku lihat apakah kamu benar-benar bisa jurus pisau angin. Ayah, hati-hati. Ini nyata sekali, dan bahkan sangat kuat. Rakyat jelata, ayahku bukanlah orang yang menjilat Cao Gonggong untuk naik jabatan. Ayahku menguasai jurus pisau naga hijau. Apa? Pisau naga hijau? Legenda dunia persilatan yang setara dengan jurus pisau angin. Ternyata itu warisan keluarga Yao. Selesai, kali ini benar-benar selesai. Pemilik Ye, dia tidak bisa jurus pisau angin. Bajingan kecil, sudah tak ada jalan keluar lagi kan? Ayahmu tidak bisa jurus pisau angin. Lihat berapa kali kamu bisa menghindari tebakanku. Ayah, Xiao Chuan, pergi. Baik, ayah bunuh dia. Pergi. tidak. Xiao Chuan, Ayah, aku tidak pergi. Aku masih ingin diajari jurus pedang oleh ayah. pergi. Bagaimana, Ye Beisun? Masih belum mau menggunakan jurus pisau angin? Sudah kubilang aku tidak bisa. Baik, kalau begitu akan kupukuli sampai kamu bisa. Lihat berapa kali kamu bisa menangkis. Ayah, Xiao Chuan, Masih manggil ayah? Atau kamu mau mati menggantikan ayahmu? aku bunuh kau. Xiao Chuan, Tidak. Aku tidak boleh membongkar jurus pisau angin. Aku tidak boleh membongkar segel kekaisaran. Aku masih bisa tahan. Xiao Chuan, Ye Beisun, hampir saja aku lupa. Yang paling berharga bagiku dan kamu adalah anak kita sendiri. Jaga baik-baik anak itu, Yao Batian.
Kamu tidak boleh menyentuh anak kecil. Yo Batian, kalau berani, lawan aku. Menyentuh anak kecil, kau benar-benar binatang. Rakyat jelata. Satu kata lagi. Kepalamu akan terpenggal. Bukan pedang ini. Jurus pisau angin mana? Coba keluarkan. Beisun. Asalkan kamu mengaku tentang Ye Beishan, kamu tidak hanya akan mendapat hadiah besar dari Cao Gonggong, tapi juga dijamin kemakmuran istri dan anakmu. Tapi kenapa kamu sama sekali tidak mau mengaku, tidak mau menggunakannya? Apakah ini sepadan? Ya, kalau kamu tahu, bilang saja. Apa kamu sungguh berharap Ye Beishan yang menghilang selama 10 tahun bisa menjatuhkan Cao Gonggong? Sudah kubilang, aku tidak bisa mendengar jurus pedang angin. Aku juga tidak kenal Ye Beishan. Masih keras kepala. Gantung anaknya. Xiao Chuan. Yo Batian, kamu akan mati mengenaskan. Ye Beisun. Jarak sejauh ini, kalau mau selamatkan anakmu, kecuali kamu pakai jurus pedang angin. Pikir baik-baik. Gantung. Xiao Chuan, jangan. Siapa? Jangan. Aku bilang. Bagus, kalau dari awal sudah begitu, kan enak? Ngapain repot-repot dengan anak? Betul kan, Tuan Ye? Beisun. Jangan. Xiao Chuan, Kamu benar-benar bisa jurus pedang angin atau tidak? Sebenarnya apa hubunganmu dengan Ye Beishan? Lebih baik kamu jelaskan dengan jelas. Ayah, ngapain bicara panjang lebar dengannya? Jurus pedang angin ini hanya Ye Beishan yang bisa. Mana mungkin dia adalah Ye Beishan? Gantung. aku bilang. Akulah Ye Beishan. Omong kosong. Berani-beraninya mengaku sebagai Ye Beishan. Lihat dulu dirimu sendiri. Apa kamu pantas? Siapa yang percaya? Apa? Tuan Ye ternyata. Ye Beishan yang menghilang bertahun-tahun? Tidak mungkin. Ye Beishan ini kan jenderal pertama di Chu. Tuan Ye ini sama sekali tidak mirip dengannya. Kamu Ye Beishan? Pahlawan Ye? Ayah? Lihat, bahkan anakmu sendiri tidak percaya. Gimana sih jadi ayah? Apa? Kamu benar-benar mau anakmu mati baru mau jujur? Baiklah. Kalau begitu, eksekusi. Gantung lebih tinggi. Berhenti. Bukannya kamu Ye Beishan? Bukannya kamu bisa jurus pedang angin? Bukannya kamu bisa selamatkan anakmu dengan satu tebasan? Coba tunjukkan jurus pedang angin. Tunjukkan. Atau mau ku bantu? Xiao Chuan. Tebasan angin. Xiao Chuan. Ibu? Xiao Chuan, kamu baik-baik saja? Ibu, aku baik-baik saja. Apakah ayahku benar-benar Ye Beishan? Akhirnya tidak tahan juga ya? Ye Beishan, Kalian berdua ayah dan anak pantas mati. kamu tidak bisa membunuhku. Ayah, aku belum mau mati. Kalau begitu, hari ini biar aku yang coba ilmu pedang mendengar angin keluarga Ye. Ayah, ayah, ayah. Memang pantas disebut pedang nomor 1 di dunia. Sungguh sesuai dengan reputasinya. Hebat. Memang layak disebut pahlawannya. Bagus, bunuh ayah dan anak keluarga Yo, kembalikan ketenangan Taoyuan. Kalian rakyat jahat ini, apa kalian mau memberontak? Warga, serang. Ada pahlawan Ye yang dukung kita. Takut apa? Serang. Bunuh dia. Ayah, bagaimana? Aku belum mau mati. Ayah, takut apa? Ayah tidak mungkin biarkan kamu mati, Ye Beishan. Sekarang sebaiknya kamu pertimbangkan baik-baik, bawa istri dan anakmu pergi. Atau kita selesaikan urusan ayah dan anak ini. Apa maksudmu? Sekarang bawa istri dan anakmu, mereka mungkin masih bisa selamat. Kalau terlambat sedikit, aku tidak bisa jamin. Omong kosong. Ayahku adalah Ye Beishan. Di dunia ini, siapa lagi yang bisa menghadang ayahku? Bocah. Justru karena ayahmu Ye Beishan, coba tebak. Bisakah dia membawa kamu dan ibumu keluar dari kepungan Cao Gonggong? Komandan Ye, kenapa terlihat begitu lusuh? Sudah bertemu Gonggong. Kerja bagus. Turun dan ambil hadiahmu. Terima kasih, Gonggong. Waktu berlalu begitu cepat, dalam sekejap. Sudah 10 tahun penuh,
Komandan Ye. Kenapa terlihat begitu lusuh? Memang tidak seperti Cao Gonggong. Bersinar berminyak. Ada kemajuan. Jadi lebih pandai bicara dari dulu. Hanya saja tidak tahu. Apakah ilmu bela diri Tuan? Seperti mulut kecilmu ini menjadi lebih hebat sedikit? Cao Gonggong bisa coba. Lihat, baru saja memuji ada kemajuan. Kalimat kedua. Langsung bicara bunuh-bunuhan lagi. Tidak berguna. Padahal yang mulia selalu mengenangmu. Sebelum ke sini, yang mulia menyuruhku menyampaikan satu kalimat. Kalau kamu menurut dengan patuh, serahkan segel kerajaan warisan di tanganmu, maka kemewahan dan kekayaan, kenaikan pangkat atau naik jabatan, semuanya sangat mungkin. Tidak mungkin. Kamu kasih busuk. Ayahku pasti tidak mungkin menitipkan padamu. Suaranya keras sekali. Kami lihat sekilas sudah tahu. Dia pasti keturunan keluarga Ye. Bagus, bagus. Tampaknya, keluarga Ye tua akan punya penerus. Ini. Tidak perlu Cao Gonggong khawatir. Menurutku Cao Gong, lebih baik khawatirkan dirimu sendiri. Bisakah punya penerus atau tidak? Kami tidak punya waktu berdebat mulut denganmu di sini. Di hadapanmu hanya ada dua jalan. Pertama, yaitu mati. Kedua, serahkan segel kekaisaran dengan patuh. Baiklah, Cao Gonggong. Aku juga beri kamu dua pilihan. Pertama, turunkan tahta untuk putra mahkota. Kedua, yaitu mati. Barusan kamu bilang turunkan tahta untuk siapa? Putra mahkota? Maksudnya Li Zhengde itu? Jangan-jangan kamu masih mengira orang itu masih hidup? Putra mahkota tentu saja masih hidup. Jangan berhayal lagi, Si Ye. Aku tanya kamu. Bertahun-tahun ini kamu sembunyikan identitas, datang ke kota perbatasan ini. Bukankah satu hati ingin menyelidiki keberadaannya? Kenapa? Sudah ketemu? Kamu ini, kenapa tidak bisa pakai otak? Pikir-pikir baik-baik. Bertahun-tahun lalu, kenapa pasukan perbatasan utara bisa dengan begitu mudahnya bergabung dengan kaisar sekarang, bukannya mengikuti si putra mahkota itu? Ini bukti yang jelas, saat itu dia sudah mati. Ini tidak mungkin. Tahukah kamu, jika bukan karena dulu kamu mengandalkan ilmu pedang warisan leluhurmu, kebetulan lolos dari maut. Kamu pikir, kamu masih punya hak berdiri di sini dan berbicara dengan kami? Kalau menurut Cao Gonggong, aku malah harus berterima kasih atas belas kasihan Cao Gonggong yang tidak membunuhku. Sekarang, aku beri kamu satu kesempatan. Serahkan segel kekaisaran dengan patuh. Jika tidak, aku dengan senang hati akan mengantarmu sekarang. Bersama si putra mahkota yang kamu sebut-sebut, yang selalu kamu rindukan itu. Berkumpul di alam baka. Segel kekaisaran, tidak ada. Putra mahkota pasti masih hidup. Dan kamu, pasti kubunuh. Bandel sekali. Aksi. Lawan yang pernah kukalahkan. Xiao Chuan, lindungi ibumu. Pertarungan hari ini, sepertinya kita sulit keluar hidup-hidup. Perhatikan baik-baik ilmu pedang ayah, pelajari sebanyak mungkin. Baik, Siapa yang duluan? 10 tahun, saya berlatih tembak dengan giat. Hanya untuk bertarung denganmu sekali lagi. Tapi sekarang lihat saja. Kamu sudah kalah. Xiang Hong, sudah 10 tahun. Kamu masih belum lihat sifat asli Cao Songdan. Li Zhenghe, buka matamu lihatlah. Rakyat di dunia ini, semuanya hidup dalam penderitaan. Apakah kamu benar-benar tidak peduli? Sekumpulan orang bodoh, hidup atau mati mereka, tidak ada urusannya dengan saya. Bagus. Kalau begitu biar saya lihat, apa yang sudah kamu latih selama 10 tahun ini. Lihat senjataku. Ye Beishan, kamu sudah tua. Saya melakukan ini agar anak saya bisa melihat dengan jelas teknik pedang saya. Xiang Hong. Butuh bantuan saya? Tidak perlu, cuma pedang Ting Feng biasa saja. Sudah 10 tahun. Senjatamu sama seperti dirimu, tidak ada kemajuan sama sekali. Sudah saya katakan terakhir kali, ketika kita bertemu lagi. Itu akan menjadi hari kematianmu. Xiao Chuan. Ingatlah, Kapaganda tidak bisa dilawan dengan kekuatan, tapi dia terlalu berat. Selama kamu dapat menemukan kesempatan, satu serangan sudah cukup untuk membunuhnya. Bodoh.
memang benar-benar tidak berguna. Tuoba. Serang. Ayah, hati-hati. Ayah, Bagaimana menurutmu 3 serangan kapaku? Cuma biasa saja. Lihat serangan 3 pedangku. bisa juga seperti itu? Kamu berani melukai saya. Saya akan potong kamu jadi 2. Ayah, Bagus sekali. Qianhi. Serang. Dan juga kamu. Jangan pura-pura mati, ayo maju bareng. Ye Beishan, saya benar-benar tidak ingin membunuhmu. Kenapa kamu tidak mau menyerahkan cap kerajaan? Demi putra mahkota, demi Dachu, dan juga demi seluruh rakyat di dunia ini. Kenapa harus begini, Ye Beishan? Dacu di bawah pemerintahan Zhao Gonggong. Dan Yang Mulia Raja, semuanya sangat makmur dan damai. Putra mahkota sudah hilang selama 10 tahun, tidak ada kabar sama sekali. Dan untuk orang-orang biasa itu, kenapa harus peduli dengan hidup mati mereka? Dasar, sejak Kasim besar itu naik jabatan, Dacu kita tidak pernah punya hari baik sama sekali. Hebat sekali ucapanmu tentang makmur dan damai. Hebat sekali ucapanmu tentang tidak peduli hidup mati mereka. Ketika mendiang kaisar masih berkuasa, rakyat dianggap sebagai dasar negara. Bagaimana dengan kamu? Kamu menganggap rakyat sebagai orang jahat yang tidak berguna. Alat-alat bahkan binatang, kalian mati. Berani menghadap kaisar terdahulu? Ye Beishan, jangan pikir keluarga Ye. Teknik pedang mendengar angin tak tertandingi. Lalu apa? Kau pikir hari ini bisa lolos? Istri dan anakmu akan mati menyedihkan karena kau setimpalkah? Dengar, kalau kau serahkan segel kerajaan dengan patuh, masih ada kesempatan tebus dosa. ayah, jangan diserahkan. Aku tak takut mati, lihat. Aku sudah kuasai teknik pedang mendengar angin. Kita bisa keluar cari pangeran. Beishan, aku tak menyesal menikahimu. Ayo, tunjukkan apa lagi yang kalian punya. Aku akan kuburkan kalian bersama. Kalau begitu aku harus berterima kasih. Masih dengar omong kosong mereka? Ayah, aku bantu ayah. Xiao Chuan, kau sudah bisa? Ayah hadapi yang bawa senapan. Aku hadapi ini. Baik. Tang Qianhi, kau sampai diremehkan oleh anak kecil. Cari mati. Lucu, anak kecil saja tak bisa diselesaikan. Lucu. Kita kena jebakan, tak kau sadari? Maksudmu apa? Ye Beishan tadi sengaja tak keluarkan tenaga penuh untuk mengulur waktu bagi anaknya. Mempelajari teknik pedang mendengar angin. Tak mungkin, teknik keluarga Ye tak semudah itu. Dipelajari. Kecuali, kita bisa bunuh yang ketiga. Wanru hati-hati. Ayah, Beishan, kotak brokat. Asal kau berhenti, aku lepaskan kau. Tanya dulu anakmu setuju atau tidak. Siapa? Xiao Chuan. Ye Beishan, kau lihat. Sekarang nyawa anakmu di tanganku. Tukar dengan segel kerajaan, tak rugi. Lepaskan anakku, atau aku bunuh dia sekarang. Bunuh saja, nyawanya tak sebanding dengan nyawa anakmu. Ani, benarkah kau tak peduli? Bekerja untuk pangeran, bukankah seharusnya? Sudah siap sejak awal? Xiao, dia bisa meninggalkan Tang Qianhi hari ini. Besok bisa meninggalkanmu. Kau pikir aku peduli? Kalian. Mencari gara-gara, trik ini tidak berguna untuk mereka. Sejak mengikutiku, sudah siap untuk mati kapan saja. Kalau tidak, mana datangnya kemewahan? Mana datangnya jabatan tinggi? Kalau benar-benar ingin dia selamat, lebih baik cepat serahkan segel kerajaan itu. Betul. Ye Beishan, jangan lupa. Kau sudah mencari pangeran mahkota 10 tahun, masih tak ada kabar.
Untuk apa segel ini bagimu? Ayahku sudah. Silva, Apa katamu? Coba katakan, apakah kau tahu di mana? Pangeran mahkota sekarang? Aku mengerti semuanya. Awalnya aku berencana, setelah kau serahkan segel, akan bebaskan nyawa keluargamu. Tapi sekarang, tidak bisa lagi. Sayang sekali. Berani kau. Deng Feng San. Xiao Chuan. Kau baik-baik saja. Ayah, aku baik-baik saja. Ayo cepat pergi. Kita tidak bisa pergi. Kau lindungi ibumu. Tempat ini serahkan pada ayah. Pegang ini. Baik. Pergilah. Cepat. Kau baik-baik saja. Karena kau sudah tahu, tak perlu lagi disembunyikan. Ayo. Apalagi jurus yang kau punya? Keluarkan semuanya. Aku, Ye Beishan, akan temani sampai akhir. Kau tak benar-benar pikir, dengan ini, aku tak bisa apa-apa kan? Barusan itu hanya pembuka. Sekarang, kau harus buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik orang-orang ini. Mereka terlihat familiar, bukan? Di mana pengawal brokat? Keluar. Bagaimana? Beberapa pengawal brokat ini? Bukankah saudara sehidup sematimu? Bukankah mereka orang-orang terkasihmu dulu? Tunggu apa lagi? Bertindaklah. Liu Cheng, Wang Rong, Jubo. Kalian semua bergabung dengan Cao Song? Ye Beichuan, seharusnya kami yang bertanya padamu. Dulu kau tinggalkan kami dan pergi, suruh kami menunggu. Kau tahu kami melewati apa? Kalian bilang, Kaisar tiba-tiba memanggil kakak. Ada apa? Tentu saja naik pangkat. Jurus pedang kakak tak tertandingi. Jabatannya juga bersih. Kalau bukan kakak, siapa lagi? Benar. Belum tentu. Gao Bo, jangan bicara sial. Kakak, Kaisar memanggilmu buat naik pangkat kan? Saudara-saudara, berita ini, dengar bisa mati. Kalau ada yang takut, bisa pergi, tak usah dengar. Kakak katakan. Tadi Kaisar bilang padaku, Cao Song mengangkat Pangeran San naik tahta. Kesehatan Kaisar menurun, susah lawan. Aku dikirim rahasia ke perbatasan. Cari putra mahkota, jaga situasi. Liu Cheng, di sini selain aku. Kau yang paling ahli. Bawa segel kekaisaran keluar dulu. Aku yang tahan. Tunggu kalian kembali. Kakak, bukan kakak yang pergi. Ini urusan negara. Dan ponakan baru lahir. Kau tak bisa pergi. Benar. Kakak, bawa kakak ipar dan anak pergi dulu. Cepat pergi, sebelum Cao Song tahu. Kami yang tahan. Tunggu kakak kembali. Tidak. Sudah diputuskan. Kakak pergi dulu. Kami yang halau pasukan kejar. Maaf. Ini salahku. Membuat kalian tunggu terlalu lama. 10 tahun. Kau tahu kami hidup bagaimana? Awalnya, demi tunggu kau kembali, kami tak mau menyerah. Wang Rong kehilangan istri dan anak untukmu. Jubo kehilangan orang tuanya. Gao Cheng. Gao Cheng yatim piatu, tak ada kelemahan. Sudah lama mati. Dia anggap kau kakak kandung. Kau buat kami tunggu lama sekali. Liu Cheng. Lihat, aku temukan putra mahkota. Bisa buktikan kau tak bersalah. Temukan putra mahkota pun bagaimana? Sudah terlambat. Hari ini, bukan untuk cari putra mahkota. Dia bisa hidupkan istri anak Wang Rong? Atau orang tua Jubo? Atau anakku? Apa katamu? Anakmu juga. Justru kau hidup enak. Istri anak lengkap. Kenapa yang mati dipukuli Gao Cheng? Bukan kau. Aku salah pada kalian. Semua ini salahku. Asalkan kalian bantu aku kirim segel kekaisaran ke pangeran, nanti. Pasti aku beri kompensasi. Kalau soal aku sendiri, terserah kalian mau apain. Kepala pasukan, udahlah. Ngomong panjang lebar buat apa? Hari ini kami datang. Bukan buat segel, bukan buat kekuasaan. Ayo mulai. Gak bisa. Aku gak bisa lawan kalian. Kepala pasukan, toh kami udah pernah. Mati sekali. Ayo mulai. Kepala pasukan, kami udah bukan. Kami yang dulu lagi. Setelah bertahun-tahun ini, tangan kami udah terlalu banyak noda darah orang tak bersalah. Udah nggak bisa balik lagi. Bunuh aja kami, anggap aja tebus dosa. Tetap gak bisa. Aku masih gak bisa lawan kalian. Cao Song, lu ngapain sih sama mereka? Jangan salah paham dong. Aku sama mereka. Nggak ngapa-ngapain kok. Malah suruh Qianhi. Jaga mereka dengan baik. Simpel aja, Ye Beishan. Mereka cuma kena racun tangmen aku. Racun pengendali nyawa.
Cuma nurut perintah Cao Gong. Kalau aku mati, mereka juga pasti mati. Apa? Ye Beishan, kami sekarang sama sekali nggak bisa kendalin diri sendiri. Apa kata Cao Song? Itu harus kami lakuin. Kami udah jadi bonekanya. Gak apa-apa. Asal ketemu pangeran, aku yakin pasti ada cara. Buat netralin racun kalian. Apa? Netralin racun siapa? Racun di tubuh mereka itu. Nggak ada obatnya. Makanya kalian nggak bisa baca situasi. Harus tahu, junjunganku Kaisar sekarang punya 300.000 pasukan elit. Mau kasih segel ke pangeran juga percuma. Begitu pasukan datang, dia berani muncul, langsung jadi mayat. Di bawah pedang dan kuda. Qian He suruh mereka serang. Ye Ishan, Ayah, Kenapa lu nggak serang? Tebusan pedang ini hutangku ke kalian. ayah, Gue suruh lu serang. ayah. Xiao Chuan, ini hutang ayah ke mereka. Gak apa-apa, tenang aja. Ayah pasti selamatin kalian keluar. Selamatin? Mending pikirin dulu lu sendiri bisa selamat apa enggak. Tiga-tiganya serang bareng. Ayahku nggak tega, gue aja. Gue nggak punya utang sama kalian. Mantap, hutang ayah dibayar anak. Xiao Chuan, Ayah, aku tahu kau tak tega, tapi yang kupahami adalah asalkan pangeran mahkota mendapatkan segel kekaisaran, rakyat tertindas itu akan langsung bergerak. Bukan cuma 300.000, bahkan 500.000. 1 juta pun kita pasti menang. Mengembalikan kedamaian di dunia. Bagus, inilah sosok komandan zaman dulu. Xiao Chuan, ya? Biarkan Paman Liu uji kemampuan pedangmu. Bagus, kalian hari ini jangan pelit. Sebelum mati, kasih bocah ini banyak pengalaman. Nah, lihat tebasan pedang Paman Wang. Gonggong, apa yang Anda lakukan? Ye Beishan dan kawan-kawan sedang lemah semangatnya. Langsung bunuh saja. Bukankah ini buang-buang waktu? Buru-buru apa? Biarkan mereka main dulu. Bukankah tadi kau sudah dengar? Ada kabar Pangeran Mahkota. Coba pikir. Kalau pangeran tahu orang ini dalam bahaya, pasti datang menolong. Saat itu, tepat untuk menangkap mereka sekaligus. Gonggong benar-benar punya strategi brilian. Menurutmu, Ye Beishan ganti nama jadi Ye Beisun. Sekarang tinggal di Kabupaten Taoyuan. Benar, tidak baik. Bupati Taoyuan, Yoga ini, sudah lama ku dengar namanya. Dia punya hubungan erat dengan Cao Song. Tak lama lagi, identitas Ye Beishan akan terbongkar. Kita harus segera bergerak, atau rencana besar kita terancam. Yang mulia, tidak tepat. Kalau Cao Song tahu tentang Ye Beishan, pasti akan pasang perangkap di Taoyuan, memancing kita. Jika pasukan besar kita maju, nyaris pasti binasa. Tapi tanpa Ye Beishan, tanpa segel kekaisaran, bagaimana kita bisa bergerak? Para jenderal, bagaimana kalau aku cari Ye Beishan dulu? Kalian lanjutkan rencana. Setelah kota-kota penting direbut, baru gabungkan pasukan, langsung serang Taoyuan. Saat itu, biar Cao Song licik sekalipun, tak akan bisa berbuat apa-apa. Baik, Yusan. Ye Beishan sudah berkorban banyak untukku. Bagaimanapun, dia tidak boleh celaka. Aku ingat pesan yang mulia. Wusan pamit dulu. Semua, demi rakyat, demi Curaya, demi yang mulia. Demi rakyat. Kepala pabrik, laporan. Ada pasukan kavaleri ringan datang. Pas sekali. Sampaikan perintahku. Kecuali pemimpinnya, biarkan pergi. Sisanya bunuh semua. Siap? Siang Hong, sudah waktunya mengakhiri ini. Wang Rong. Nak, lihat kan? Hati-hati serangan dari belakang. Kalian berdua, bunuh Ye Beishan. Si bocah ini serahkan padaku. Ayah, aku bantu ayah. Lawanmu adalah aku. kalian ngapain? Mau mati-matian sama aku? Komandan, bunuh saja kami berdua. Kami tak punya pilihan lain. Iya, Komandan. Jalan kami sudah buntu. Kalian, Kenapa Ye Beishan? Kenapa masih diam saja? Cepat bunuh saudaramu, selamatkan anakmu. Ayah. Jangan pedulikan aku. Aku bisa lawan dia. Aku sudah belajar tebasan angin.
Dia sekarang bukan lawanku. Xiao Chuan, mana mungkin? Kok bisa kamu tahu jurus tebasan angin? Ayah cuma ajarkan jurus biasa padamu. Xiao Chuan, Jangan sok jago. Kalau kamu nggak bisa menang, bunuh kami berdua dulu, biar ayahmu bisa bebas. Tidak. Aku nggak bohong. Aku beneran udah bisa. Nah, bukan aku meremehkanmu. Baru belajar beberapa jurus, sudah berani ngomong besar. Bilang sudah kuasai tebasan angin, kau anggap aku sampah? Seumur hidup, aku cuma kalah 2 kali, dan itu dari ayahmu. Selain itu, aku tak pernah kalah. Nah, ini salahmu sendiri. Ye Beishan, kenapa masih diam? Cepat bertindak. nggak usah. Aku percaya Xiao Chuan. Bintang jatuh. Tusuk. Tebasan angin. Xiao Chuan. Mustahil. Sampah. Suruh mereka berdua habisi dia. Maaf. 10 tahun ini, aku sudah kehilangan terlalu banyak. Aku tak bisa kehilangan mereka lagi. Maafkan aku. Liu Chengjubo. Paman pabrik, sekarang Ye Beishan sedang sibuk. Aku akan rebut segel kekaisaran. Wan Ru, berikan segelnya padaku. Wan Ru, Beishan, lindungi segelnya. Wan Ru. Cao Song. Tang Qianhi. Aku bunuh kau, balas dendam untuk Wan Ru. Cepat lindungi paman. Cuma kamu? Minggir. Harus kau kubur bersama Wan Ru. Kekuatanmu ternyata melebihi diriku. Ye Beishan, tak kusangkakan. Kau pikir, jurus pedangmu mendengar angin itu sudah tak terkalahkan di dunia? Di hadapanku, itu cuma trik kecil belaka. Kini istrimu telah mati, anakmu lebih menderita dari mati. Kuberi kau kesempatan terakhir. Serahkan segel kekaisaran, atau giliranmu berikutnya, mati. Aku Ye Beishan, sudah lama seharusnya mati. Tapi sebelum mati, aku akan bawa kau ikut. Kalau begitu, matilah. Tebas angin. Ye Beishan, jurus pedang mendengar angin. Yang membuatmu terkenal, tak berguna bagiku. Kenapa? Kau ingin belajar? Baik, aku sedang mood baik hari ini. Bisa kuajarkan padamu. Maaf Wan Ru, aku gagal jaga segelnya. Wan Ru, aku datang menemanimu. Ingin bersatu lagi? Jangan mimpi. Aku buat kalian mati pun tak bisa bersatu. Atas perintah Putra Mahkota, datang menjemput Komandan Ye, memberantas pemberontak. Memulihkan tatanan istana. Saudara Beishan. Kau, Saudara Beishan, tunang, Putra Mahkota sudah tahu kau dalam bahaya. Khusus menyuruhku datang menjemputmu. benarkah? Saudara Beishan, sekarang kita hanya perlu menunggu kedatangan Putra Mahkota. Putra Mahkota sudah memimpin para jenderal memberontak. Kelak pasukan berkumpul di Taoyuan. Itulah saat kematian Cao Song. Bagus, tak kusangka kalian sekarang sudah memberontak lebih awal. Kenapa cuma lihat beberapa orang kalian? Belum kulihat. Putra Mahkota dinasti sebelumnya, Li Zhengde, Cao Song, 15 tahun ini. Kau kacaukan istana tindas rakyat. Kini, Putra Mahkota sudah bangkit selamatkan raja, cepat menyerah. Omong kosong. Yang harus menyerah adalah kalian, Ye Beishan. Kau tak merasa aneh? Sampai sekarang aku masih biarkan kau setengah mati, terus mengolokmu tanpa membunuhmu. Kau tak merasa ada alasan di balik ini. Apa maksudmu? Jujur kuberitahu, setelah kau tiba di Kabupaten Taoyuan, aku masih ragu, apakah kau sudah bertemu dengan Putra Mahkota dinasti sebelumnya, Li Zhengde. Jadi aku terus ikuti si sampah ini, mengujimu. Kini kabarnya sudah pasti, apa alasanku? Tidak menunggu kalian muncul bersama, lalu menghabisi sekaligus. Semua ini, dalam kendaliku, Cao Song. Sekarang anak buahmu hampir musnah, aku mau pergi. Apa yang bisa kau gunakan untuk menghalangiku? Sungguh lucu. Bahkan Ye Beishan bukan lawanku.
Kau pikir kau siapa? Beraninya, kalian berdua maju sekaligus. Aku akan menghadapinya. Saudara Wu. Ada apa? Inikah Li Zhengge, putra mahkota dinasti sebelumnya? Ini tingkat kemampuan anak buah terandalnya? Sungguh biasa saja. Tak kusangka Kasim tua ini cukup pandai menyembunyikan diri. Bukan aku yang menyembunyikan diri, tapi kalian terlalu lemah. Saudara Beishan, kau bawa segel kerajaan dan pergi cepat. Kasim tua ini, kungfunya terlalu tinggi. Tidak. Wanru sudah tewas, aku akan membunuhnya. Untuk menemani Wanru. Di dunia persilatan beredar kabar, jurus pedang anginmu ini adalah pedang nomor 1 di dunia, Ye Beishan. Kau masih merasa kau nomor 1 di dunia? Baik, mari bertaruh nyawa. Ayo, sangat kuinginkan. Terlalu lambat, tidak cukup cepat. Tidak mungkin, mengapa Cao Song selalu bisa memprediksi serangan pedangku? Ye Beishan, bagaimana? Sekarang kau masih merasa jurus pedang anginmu nomor 1 di dunia? Saudara Beishan, aku bantu. Ye Beishan, apa kau tidak merasa sangat aneh, mengapa hamba selalu bisa memprediksi jurus pedangmu lebih dulu? Itu karena aura pembunuhan, tahukah kau? 10 tahun lalu, aura pembunuhanmu sangat kuat, aku menghindar tak sempat. Sekarang, hanya tersisa amarah, aura pembunuhan sudah habis. Dan amarah ini, justru membuat jurusmu penuh celah. Terima kasih atas peringatanmu. Tapi aku tetap akan membunuhmu. Baik, biar aku lihat kau, setelah benar-benar terbangun. Seberapa kuat sebenarnya, ayo. Tebasan angin. Bagus, Ye Beishan. Pedang ini agak menarik, tapi cuma begitu saja. Tidak mungkin, di dunia ini belum ada yang bisa menahan pedang ini. Tebasan angin. Kecuali, ada yang tidak mungkin. Ilmu Tong Zigong Hun Yuan Tiangang hamba tua ini sudah dilatih selama 50 tahun, jujur kukatakan padamu. Kau pikir masih 10 tahun lalu? Sekarang di seluruh dunia, selain pedang kaisar, tidak ada ilmu lain yang bisa melukaiku. Pedang kaisar adalah pedang milik mendiang kaisar. Ternyata sebelum mendiang kaisar jatuh sakit parah, kau sudah berencana memberontak. Cerdas sekali. Tebakanmu benar. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih pada si tua keras kepala itu. Kalau bukan karena dia mengirim putra mahkota berlatih ke perbatasan lebih awal, mana mungkin aku punya kesempatan baik untuk merebut tahta ini. Kau tak akan jadi kaisar. Meski aku tak bisa keluar hidup-hidup. Rakyat di seluruh negeri tak akan setuju. Siapa yang kau maksud? Rakyat itu? Apa mereka? Gerombolan rakyat jahat tak berguna di depanmu ini? Ku kasih tahu. Aku hanya perlu melatih beberapa orang. Seperti Yao Batian, si pemabuk tak berguna. Bisa membersihkan tempat ini. Kau, yang katanya punya jurus tahu pendengar angin. Dan gerombolan rakyat jahat ini, mana bisa menggangguku? Satu tebasan tak cukup, aku tebas lagi. Tebasan pendengar angin. Seperti obor yang dinanti-nanti di hati rakyat. Obor itu adalah putra mahkota. Setelah putra mahkota tiba, kau akan dicaci maki oleh seluruh rakyat. Baik. Kalau begitu aku tunggu. Aku tunggu kedatangan putra mahkota. Lalu di depan gerombolan rakyat jahat ini, aku bunuh putra mahkota mereka dengan tanganku sendiri. Padamkan api harapan di hati mereka dengan tanganku sendiri. Tebasan pendengar angin. Tebasan pendengar angin semakin kuat. Padahal tadi sudah melemah banyak. Apakah kemarahan benar-benar mengurangi kekuatan tebasan pendengar angin? Atau mungkin, ini terkait tekadnya? Tidak bisa. Pikirannya harus kukacaukan. Bapak Ye, 10 tahun lalu kau tak bisa kalahkan aku. Baru saja. Saya sudah bilang, pedang kaisar itu sudah saya sembunyikan di makam mendiang kaisar. Tadi kau sudah bersikap tenang. Tapi itu kan dendam pembunuhan istri. Mana mungkin kau bisa menahan amarah seperti ini? Warga sekalian, kalau pendekar Ye kalah, kita akan kembali. Itu lebih buruk dari mati. Benar, meski kita mati sekarang, kita tak mau mati terinjak-injak. Benar, Tuan Ye. Jangan menyerah. Putra mahkota belum datang, kita tak boleh menyerah. Jenderal Ye, jangan menyerah. Rakyat jahat. Rakyat jahat. Tuan Ye. Bunuh Kasim besar ini. Balas dendam untuk warga yang mati. Balas dendam. Kalian rakyat jahat ini, diam semua. Ayah, Xiao Chuan,
Balas dendam untuk ibu. Tenang, Xiao Chuan. Aku pasti balas dendam untuk ibumu. Dan untuk seluruh rakyat. Bagus, Ye Beishan. Bukannya kau punya pedang baru? Hari ini saya mau lihat. Mau apa lagi untuk selamatkan orang-orang jahat ini? Dulu. Cao Gonggong bilang, Li Zhengde sedang memimpin pasukan menuju Kabupaten Taoyuan. Li Zhengde datangnya pas. Hari ini, biar kalian semua lihat. Siapa sebenarnya Raja Besar Chu? Cao Song, selama aku ada. Aku Ye Beishan bersumpah takkan menyerah, selama aku ada. Jangan harap kau dapat stempel kerajaan. Stempel kerajaan? Batu rusak itu maksudmu? Masih berguna apa itu buatku? Kau ini. Demi batu rusak itu, nyawa seluruh keluarga. Ikut terlantar, bahkan rakyat puluhan li sekitar. Ikut kena dampaknya. Layak? Tuan Ye. Kami siap mati bersamamu. Sialan. Warga, apa kita mau? Hidup pengecut selamanya? Tidak. Lebih baik nyawa kita jadi jalan darah untuk pahlawan Ye. Nanti, anak cucu kita bisa hidup di zaman kemasan, memberontak. Kalian orang jahat, memberontak, tangkap, bunuh semua. Jangan sisakan satu pun. Siap? Ayah, Cao Song. Cao Song dia berdarah. Ayah, jurus pedang angin yang kau ajarkan. Fokusnya pada aura dan niat pedang. Xiao Chuan. Maaf, ayah salah. Selama bertahun-tahun ini, ayah pengecut sampai lupa apa sebenarnya jurus pedang angin yang asli. Karena marah, terbawa emosi. Jurus pedang angin yang asli butuh bukan niat membunuh, bukan amarah, apalagi ketenangan, tapi keadilan. Aku sampai lupa niat pedang jurus pedang angin. Jurus pedang angin yang asli, niatnya adalah pembawa pedang. Memandang rendah dunia dengan aura pembunuh mutlak, aura energinya adalah pembawa pedang. Berjiwa besar demi dunia dengan keadilan luhur. Aura ini. Sial. Xiao Chuan, lihat. Yang balas dendam pribadi, itu bukan tebasan angin. Yang untuk rakyat dunia, kesejahteraan dunia, itu baru tebasan angin. Omong kosong belaka. Ayo, biar aku rasakan ilmu sakti terhebatmu. Campuran inti baja. Energi menembus langit. Ayah, Pahlawan Ye. Ini tak mungkin. Aku kok bisa kalah? Aku takkan kalah. Cao Song. Kamu kalah, terima kenyataan saja. Kalah. Lihat ini apa? Tanda harimau. Ini tanda harimau pemberian kaisar. Di belakangku ada kaisar sekarang, ada 300.000 pasukan terbaikku. Begitu Li Zhengde muncul, aku akan membantai semua di sini, dan juga, kalau aku sampai celaka. Pertama-tama, Yunzhou akan berubah jadi lautan darah dan tumpukan mayat. Neraka dunia yang menyengsarakan rakyat. Lalu apa? Begitu Pangeran Mahkota tiba, 300.000 pasukan ini akan runtuh seketika. Benar kan? Coba tebak. Kenapa sekarang Pangeran Mahkota MU itu belum juga sampai? Kamu pikir, kenapa aku datang ke Yunzhou ini? Buat berhadapan dengan kalian? Cao Song, aku yakin yang mulia Pangeran Mahkota akan segera tiba. Sudah terlambat, kamu tak bisa balik lagi, kamu pasti kalah. Pasrah saja. Omong kosong, itu cuma kata-kata penghiburan buat diri kalian sendiri. Aku takkan kalah, aku pasti takkan kalah. Warga sekalian, pendekar Ye sudah tak sanggup bertarung, tapi kita masih bisa. Serang bersama. Ayo, mau sentuh pendekar Ye? Langkahi dulu mayatku. Bunuh mereka semua. Jangan sisakan satu pun. Habisi semuanya. Siapa yang berani? Pangeran Mahkota. Yang mulia. Komandan Ye, aku terlambat datang. Yang mulia Pangeran Mahkota, aku sudah menunggu Anda selama 10 tahun. Mencari Anda selama 10 tahun, akhirnya tak mengecewakan amanat mendiang kaisar. Stempel kerajaan. Sudah aku jaga. Bagus. Aku tak mungkin kalah. Mana mungkin aku kalah? 300.000 pasukan semuanya pasukan pilihan. Mana mungkin bisa dikalahkan?
Begitu saja, kejahatan yang Cao Song lakukan. Tak terhitung banyaknya, rakyat sudah lama ingin mencincangmu berkeping-keping. Sekarang kamu sudah kalah, mengapa belum menyerah? Bunuh dia. Buat balas dendam warga yang tewas. Bunuh. Bunuh dia. Yang mulia Pangeran Mahkota, hamba Cao Song, tapi mendapat perintah langsung dari Kaisar. Buat mengambil kepalamu. Hati-hati, Pangeran Mahkota. Bagus, Cao Song mati. Akhirnya mati. Kalian cepat turunkan senjata. Pangeran Mahkota, Pendekar Ye, dan ayah anak keluarga You. Juga kaki tangan Cao Song, bawa mereka. Siap. Segera pergi ke keluarga You, buang ayah anak keluarga You ke utara. Jadi Buddha selamanya. Bagus. Semuanya, ikut aku ke ibu kota, basmi pemberontak, rapikan pemerintahan. Naik tahta atas perintah Kaisar, iya. Dengan berkah dari langit, Kaisar mengeluarkan titah. Ye Beishan berjasa menangkap pemberontak, dianugerahi pedang Kaisar. Diberi gelar Duk Penjaga Negara, dan Lin Wanru diberikan gelar Anumerta. Nyonya gelar tingkat 1, diadakan pemakaman dengan upacara kenegaraan. Titah selesai. Jangan khawatir, Duk Ye. Pedang Kaisar ini, saya suruh orang peleburan ulang. Bukan yang ada di makam ayahanda saya. Terima kasih Yang Mulia. Berdirilah. Baik, Yang mulia, bagaimana dengan saya? Xiao Chuan, jangan berulah. Bagaimana mungkin saya bisa melupakanmu? Ye Xiao Chuan, dengarkan titah. Hamba menerima titah yang mulia. Dengan ini, Ye Xiao Chuan diangkat sebagai wakil komandan Jinwei, bertugas melakukan patroli ke seluruh penjuru negeri atas perintah saya. Mengawasi pejabat di berbagai daerah, agar rakyat bisa hidup sejahtera. Bagaimana? Terima kasih Yang mulia.